Saya akan mulai on time jam 7. Baik. Alasan udah. Alasan. Betul. Oh, ini bawaan. Ya. Betul. Ya, saya mulai ya. Saya akan share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, ya. Jadi saya akan menjelaskan macam-macam sistem imun yang dimiliki oleh manusia. Nah, jadi dengan harapan setelah topik mata kuliah yang saya sampaikan, mahasiswa dapat menjelaskan dasar-dasar imunoserologi. Ya. Kemudian kita harus tahu sebelumnya apa yang dimaksud dengan imunologi dan apa yang dimaksud dengan serologi. Yang sebetulnya serologi itu ada di dalam imunologi. Yang menggunakan istilah imunoserologi itu hanya analis, hanya TLM. Ya, seperti kedokteran, keperawatan, atau prodi kesehatan yang lain, ya, biologi, kedokteran gigi, keperawatan gizi, itu menggunakannya adalah imunologi, termasuk di luar negeri. Ya, jadi istilah IMSER, imunoserologi itu hanya di TLM. Ya, jadi yang umum adalah imunologi, sehingga kamu kalau bicara dengan orang dari prodi selain TLM, ya itu sampaikan imunologi, ya, jangan imunoserologi. Oke. Nah, di ini ya, kalau imunologi dari kata imun dan logos. Kalau serologi serum dan logos. Logos itu ilmu. Imun ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh terhadap penyakit, bukan terhadap yang lain-lain. Kemudian serologi itu mempelajari tentang serum. Padahal kalau orang mempelajari imunologi itu pasti melibatkan tentang serum. Sehingga serologi itu sebetulnya sudah ada di dalam imunologi. Itu yang perlu dipahami. Kemudian, nah ini. Jadi pada dasarnya tubuh kita itu tidak menginginkan benda asing yang masuk. Nah, benda asing itu apa? Benda asing itu bisa mikroorganisme yang hidup, ya. Kalau mikroorganisme bisa polutan. Polutan itu seperti misalnya uap dari zat-zat kimia yang cair, pekat, ya. Kemudian asap di pabrik, ya. Kemudian bau-bau menyengat, itu polutan. Tapi itu bukan benda hidup.
Kemudian yang benda hidup siapa? Mikroorganisme plus parasit. Nah, mikroorganisme sesuai dengan namanya, mikro kecil organisme. Organisme yang kecil. Yang dimaksud kecil di sini itu tidak dapat dilihat dengan mata secara visual tanpa menggunakan alat. Jadi harus dilihat menggunakan alat yaitu mikroskop. Nah, baik itu mikroskop cahaya biasa atau mikroskop elektron, yang jelas harus menggunakan mikroskop. Siapa saja dia? Dia ada bakteri, ada jamur, ada virus, ada protozoa, ya, kemudian ada rickettsia, dan plus parasit. Parasit ya seperti helmin, ya, jadi Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, cacing pita, dan sebagainya. Itu parasit. Nah, semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu disebut sebagai antigen. Di antigen adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh siapa? Itu bisa tubuh manusia, bisa tubuh hewan, bisa tubuh tumbuhan. Ya, ternyata tumbuhan juga punya sistem imun. Ya. Nah, ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, itu bisa sakit, bisa tidak. Nah, kenapa tidak, kenapa sakit? Ini tergantung dari sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun dari tubuh kita. Nah, sistem imun dari tubuh kita itu ada dua macam, sistem imun alamiah dan sistem imun spesifik. Apa yang dimaksud dengan alamiah, apa yang dimaksud dengan spesifik? Kita lihat dulu. Ini tadi yang dimaksud dengan mikroorganisme, ada bakteri, ada jamur, ada virus, rickettsia, chlamydia, protozoa. Ini adalah mikroorganisme yang semuanya harus dilihat menggunakan mikroskop. Tanpa mikroskop, kita tidak bisa melihat semua mikroorganisme ini. Oleh karena itu disebut dengan mikro, karena ukurannya itu mikron, mikrometer. Ya, bahkan virus itu nanometer. Sehingga mata kita tidak mampu melihat tanpa menggunakan alat. Nah, di sini benda asing itu bisa ekstraseluler, bisa intraseluler. Ekstraseluler seperti dengan mikrobia tadi. Kalau intraseluler itu virus, ya. Jadi virus itu mikrobia intraseluler. Tapi kalau bakteri, rickettsia, jamur, protozoa itu mikrobia ekstraseluler. Nah, benda asing tersebut juga bisa berupa makromolekul. Makromolekul itu siapa? Ada protein, ada polisakarida, ada bahan-bahan kimia. Ya. Nah, ini yang di bawah ini saya sudah kasih contoh. Mikrobia ekstraseluler, contohnya bakteri. Ini salah satu contohnya. Yang lain siapa tadi? Seperti protozoa, ya, rickettsia, jamur, itu adalah mikrobia ekstraseluler. Yang intraseluler contohnya virus. Ya. Nah, lanjut. Dah, ini sistem imun di dalam tubuh kita, ya, sistem imun di dalam tubuh kita itu ada dua macam ini. Yang sebetulnya sistem di dalam tubuh kita itu ada 12 sistem, 12 macam sistem. Satu di antaranya adalah sistem imun. Nah, sistem imun itu ada sistem imun alamiah yang disebut dengan innate immunity atau sistem imun non-spesifik. Ini nama-nama lain. Ya. Jadi sistem imun alamiah, innate immunity, sistem imun non-spesifik, ini semuanya sama. Nah,
Kemudian yang kedua adalah sistem imun spesifik atau adaptive immunity atau sistem imun didapat. Ya, sistem imun didapat. Ini ada tiga padanan nama juga. Ini dua macam sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian kita lihat berikutnya, sistem imun alamiah itu dikelompokkan menjadi tiga. Ya, dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah barier fisik. Secara fisik itu melindungi tubuh kita. Kemudian komponen terlarut, karena memang dalam bentuk terlarut di dalam air mata, terlarut di dalam air liur, terlarut di dalam ASI, terlarut di dalam keringat, ya, terlarut di dalam mukus, terlarut di dalam sperma, ya, maka dikatakan komponen terlarut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah komponen seluler, karena dalam bentuk sel. Ya, dalam bentuk sel. Ini ada yang di dalam peredaran darah, ada yang di dalam jaringan, ada yang di dalam organ. Ya, itu komponen seluler. Ya, ada tiga macam ini. Kemudian kalau sistem imun spesifik atau sistem imun adaptif ataupun didapat, dikelompokkan menjadi dua. Ada humoral, ada seluler. Siapa yang dimaksud dengan sistem imun humoral? Itu antibodi. Antibodi. Seluler ya dalam bentuk sel. Siapa dia? Limfosit T dan limfosit B. Nah, ini dua macam pengelompokan di sistem imun spesifik. Tapi kalau sistem imun non-spesifik dikelompokkan menjadi tiga. Nah, kita lihat masing-masing. Nah, ini ya. Kapan sistem imun, mungkin ini saya ke berikutnya ini dulu ya. Bagaimana koordinasi kerja dari sistem imun alamiah dengan sistem imun adaptif. Jadi, kalau ada mikrobia masuk, yang pertama menanggulangi adalah sistem imun alamiah ini. Nah, yang paling pertama siapa? Barier fisik. Jadi yang berperan pertama kali apabila ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita adalah barier fisik. Ya, kemudian berlanjut, kalau barier fisik tidak mampu menanggulangi, maka dilanjut komponen terlarut dan komponen seluler. Jadi yang kuning ini, ya, orange ini, sama yang ungu. Ini adalah sistem imun alamiah. Yang pertama adalah barier fisik. Yang berikutnya, kalau barier fisik tidak mampu menanggulangi benda asing tersebut atau mengeliminasi benda asing tersebut, maka sistem imun alamiah yang lainnya yaitu sistem imun alamiah terlarut dan sistem imun alamiah seluler. Kemudian berikutnya, kalau sistem imun alamiah sudah tidak mampu ya, mengeliminasi, maka sistem imun adaptif yang bekerja. Jadi sistem imun adaptif itu yang terakhir. Nih, ya. Siapa yang belum paham tentang gambaran ini? Ada yang belum paham? Sudah paham belum?
Halo? Insya Allah paham, Ibu. Sudah paham? Oke ya, saya lanjutkan. Kamu boleh bertanya di tengah-tengah Ibu menjelaskan. Tidak perlu menunggu waktu saya beri peluang untuk bertanya. Ya, jadi misalnya saya nerangkan, kamu nggak paham, silahkan dipotong, Bu, saya bisa dijelaskan kembali itu, gitu ya. Oke, nah sekarang ini langkahnya, ya, tahapannya. Kemudian waktunya, berapa lama toh sampai dengan sistem imun adaptif itu bekerja. Nah, kita lihat ini. Ini ada panah ini, time after infection ya. Jadi infeksi ini pada jam ke-0 ya, terjadi infeksi, maka sistem imun alamiah itu bekerja sampai dengan 12 jam perkiraannya. Ya, sampai 12 jam itu sistem imun alamiah yang bekerja. Kalau sampai 12 jam sistem imun alamiah tidak mampu mengeliminasi benda asing tersebut, maka setelah 12 jam itu sistem imun adaptif. Ya, dia sampai terbentuk antibodi itu lebih kurang 7 hari ke-7 nih. Days, hari pertama ya, hari pertama 12 jam ya toh, berikutnya kemudian sampai hari ke-7. Tapi apakah berhenti sampai hari ke-7? Tidak. Sistem imun adaptif itu bekerja sepanjang hayat. Ya. Tapi dia awalnya ya, sampai terbentuk antibodi itu sampai dengan hari ke-7. Ya, setelah itu antibodinya masih terus ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, innate immunity. Jadi saya akan menjelaskan tentang sistem imun alamiah dulu. Ada barrier fisik. Contoh barrier fisik apa? Kulit. Kulit kamu, kulit saya, ya. Tuh, dari seluruh tubuh ini, dari kulit kepala sampai di ujung jari kaki. Ya, itu dibungkus oleh kulit semua. Ternyata kulit yang kita punya itu berfungsi sebagai pelindung dari semua isi tubuh kita. Nah, sampai kulit yang tipis ya, misalnya di muka lebih tipis dibanding kulit di telapak kaki. Coba kalau kulit telapak kaki itu sama dengan kulit muka, ya, maka kaki kita akan selalu terluka. Tapi tidak, dikasih Allah kulit kaki itu lebih tebal daripada kulit muka. Demikian pula kalau kulit muka dikasih kaki, coba bayangkan, ya, enggak cantik kan kamu? Nah itu adalah barrier fisik. Selain itu, selain kulit adalah selaput mukosa. Ya, selaput mukosa. Selaput mukosa itu yang tipis-tipis, kulit yang tipis-tipis. Di mana? Di lubang hidung, di mata, kelopak mata, ya, yang di dalam itu sini. Ya, kalau dibuka itu ya di dalamnya adalah selaput mukosa. Demikian pula kalau dibuka gini. Ya, itu di dalamnya adalah selaput mukosa, termasuk yang membungkus bola mata kita. Itu selaput mukosa. Nah, kemudian selain lubang hidung, kemudian di mata, mana lagi coba? Ika Amalia? Hadir, Ibu. Ya, coba dikasih, Ibu kasih contoh. Tadi sudah dikasih contoh Ibu, kulit yang tipis-tipis itu lubang hidung, kemudian selaput mukosa di mata, terus ada mana lagi Kak? Selaput mukosa ada di
telinga, terus telinga, ada di bibir, daerah bibir ya, kemaluan, benar. serta anus, Ibu. Oke, ya. Itu kan yang kita lihat ya. Tapi ternyata kalau kamu buka mulut sampai ke anus, ya itu perjalanan sampai ke anus itu kan nggak putus itu. Ya, jadi mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, rektum, ya. Itu semua kalau dilewati bablas sampai ke mulut atas sampai ke mulut yang bawah itu dibungkus, dilapisi oleh selaput mukosa juga. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Tapi tadi sudah benar, ada mulut, ada hidung, telinga, kemudian di vagina, di anus, ya. Oh, tapi tadi plus, nah, ya. Jadi kalau kita buka mulut sampai ke anus itu dilapisi selaput mukosa semuanya di saluran pencernaan itu. Apakah hanya di saluran pencernaan? Oh, tidak. Semua organ itu baik bagian dalamnya atau luarnya itu dibungkus oleh selaput mukosa. Ya, itu berfungsi sebagai barier fisik. Nah, di sini contohnya. Ini selaput, ini kulit. Ya, kulit sebagai barier fisik. Apabila ada mikrobia masuk, maka dia yang berfungsi pertama kali. Barier fisik tadi yang gambarannya adalah yang kotak paling luar orange tadi. Nah, kalau kulit atau barier fisik itu tidak mampu untuk mengeliminasi, maka mikrobia ini akan masuk ke lebih dalam dari bagian kulit itu. Dia akan ketemu sel-sel yang berperan dalam sistem imun. Siapa dia? Ada neutrofil, ada sel dendritik, ada makrofag. Ini adalah komponen seluler dari sistem imun alamiah. Ya, jadi kalau sampai menembus kulit, mikrobia ini akan ketemu komponen seluler ini, termasuk ada natural killer cell. Kalau mikrobianya adalah virus, ya, itu komponen selulernya. Apakah hanya ini? Oh tidak, masih banyak nanti ya. Kemudian ada komponen terlarut. Contohnya salah satunya adalah komplemen. Di komplemen itu dia protein yang terlarut di dalam serum, di dalam darah, ya, di bagian darah, tapi yang cair itu serum. Ya. Di bagaimana cara memperoleh serum dan bagaimana cara memperoleh plasma. Ya, itu nanti pas praktikum. Kamu belum ada praktikum ya? Belum, Halo? Bu. Belum, oke. Nah, komplemen ini ada di dalam serum. Ketika ada benda asing yang masuk, bisa melewati barier fisik, bisa melewati komponen seluler, maka dia juga akan ketemu yang namanya komplemen. Ya, ketika dia ketemu, mikrobia ini ketemu dengan komplemen, maka nanti akan dihancurkan oleh komplemen. Nah, ini sistem imun alamiah. Nah, ya, urutannya nih, barier fisik, komponen seluler, komponen terlarut. Tapi juga ada komponen terlarut itu yang tidak sampai, bisa juga komponen terlarut tapi berada bebarengan bersamaan dengan barier fisik. Contohnya apa? Air mata. Nah, air mata itu kan dia ada di bebarengan dengan selaput mukosa di mata. Ya. Jadi
di air mata itu ada komponen yang namanya enzim lisosim. Nah, di air mata kamu, saya, semua ada enzim lisosim. Apa fungsi enzim lisosim yang di air mata? Dia akan menghancurkan dinding sel bakteri gram positif. Ya, akan menghancurkan dinding sel bakteri gram positif. Maka kamu itu matanya meskipun tidak dibungkus oleh plastik ataupun dibungkus oleh apa saja, mata kita tetap sehat, tidak sakit. Karena ada barrier fisik yaitu selaput mukosa dan ada air mata. Di dalam air mata ada enzim lisosim. Apakah hanya enzim lisosim? Oh tidak. Air mata rasanya apa? Asin. Asin, kan? Asin. Jadi bakteri patogen itu juga tidak tahan terhadap kadar garam tinggi. Nah, di situ. Nah, terus sekarang kita tahu bahwa mata kita itu dilapisi oleh selaput mukosa. Kalau kamu keliliben, tahu keliliben ya? Tahu, Ibu. Nah, kalau keliliben itu jangan dikucek. Nah, jangan dikucek itu. Begitu dikucek, maka itu akan melukai selaput mukosa di bola mata. Apa yang terjadi nanti? Iritasi. Nah, selaput mukosanya luka kan? Nah, itu akan menjadi jalan masuknya mikroorganisme. Terus bagaimana caranya? Kedip-kedipkan mata untuk merangsang keluarnya air mata. Cuman kalau kelilibennya agak besar, ya diambil. Jangan bilang sama temennya, tiup, 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 keras, keras, keras. Iya toh, sering tuh kayak gitu toh. Nah, itu malah nempel. Plus nanti percikan ludah dari temannya. Nah, sehingga apa? Sehingga sekarang kalau keliliben, kalau terasa besar, kelihatan dibuka gini, diambil. Tapi cuci tangan dulu temannya ya. Cuci tangan dulu, diambil. Kemudian dikedip-kedipkan tadi, supaya keluar air mata yang bisa menghancurkan benda-benda tadi. Nah, sekarang contohnya, kamu naik motor. Naik motor jauh misalnya. Begitu kamu berhenti, apa yang kamu lakukan dengan mata kamu? Coba, ada yang tanggap enggak? Tanggap terhadap dirinya sendiri ketika berhubungan dengan lingkungan? Coba. Digosok-gosok matanya, Ibu. Gosok-gosok matanya. Kamu sering gini toh, begitu turun, kalau ibu pakai kacamata, itu turun naik motor tuh gini. Nah, pojoknya gini. Nah, pojoknya dilihat lagi gini, lihat. Terus, Banyak debu, Ibu, sama beleku. Nah, debu, warnanya apa coba? Kadang warna putih, kadang warna abu, Ibu. Abu-abu kan, hampir kehitaman. Itu adalah benda asing yang masuk ke mata kamu ketika kamu naik motor, ya, misalnya lewat debu dan sebagainya, kemudian dihancurkan oleh air mata. Ya. Itulah fungsi air mata. Maka jangan habiskan air matamu untuk orang lain. Nah, di situ. Ya, itu air mata itu. Kemudian di ludah air liur. Di air liur juga ada enzim lisosim. Nah, maka kalau kamu ke toilet umum, jarang kan ada sabun. Kalau sekarang memang sudah banyak. Tangan pakai sabun tadi, sehingga toilet-toilet di umum itu banyak menyediakan sabun ya, dan air keran. Meskipun sabunnya kadang-kadang sabunnya itu encer sekali, hanya untuk memenuhi persyaratan aja. Tapi
sabun yang disediakan tidak sesuai dengan persyaratan. Kenapa? Karena kadar sabunnya kecil, jadinya enggak punya manfaat. Nah, saya sering itu kalau misalnya BAB apa di toilet umum, maka saya kasih ludah tangan saya. Nah, digini-ginikan. Habis cebok toh diludahi gini-ginikan, kan ludahnya sendiri, jangan minta ludah temannya. Ya, digini-ginikan terus baru cuci. Kenapa? Di air ludah ada apa? Di air ludah ada enzim lisosim juga. Ya, maka orang-orang tua dulu bilang, kalau ada punya anak, bayi, sakit mata atau belean, maka orang tua bilang, dileleti itu basin, gitu istilahnya. Ya, jadi ibunya bangun tidur, kalau tidur itu kan nggak ngeludah-ludah, toh. Itu berarti konsentrasi enzim lisosim yang ada di ludah itu tinggi. Maka nanti diusapkan. Nah, ternyata itu di dalam air liur ada enzim lisosimnya. Cuman kan kalau ditanya kenapa pakai air ludah pagi hari, ya kebiasaannya seperti itu. Dia tidak bisa menjelaskan. Nah, itu alasannya. Jadi di air liur pagi hari enzim lisosimnya konsentrasinya tinggi. Ya, itu. Kemudian saya lanjutkan ya. Itu sistem imun alamiah, adaptifnya nanti dulu. Ya. Nah, saya lanjut ini. Sistem imun alamiah itu ada sejak lahir. Siapa yang lahir tanpa kulit, tanpa selaput mukosa? Ada? Enggak kan? Nah, kalau toh kena toksoplasma itu tetap punya kulit, punya selaput mukosa. Maka ini ada sejak lahir. Kemudian komponen seluler, komponen terlarut itu juga ada sejak lahir. Kamu lahir ke dunia, ya, itu sudah punya kulit, sudah punya selaput mukosa, sudah punya komponen seluler, komponen terlarut. Itu semua adalah sistem imun alamiah. Ya. Tanpa memori, apa maksudnya tanpa memori? Dia tidak perlu mengenal yang masuk. Pokoknya kenalnya cuma benda asing aja. Kamu mau bakteri Salmonella typhi, bakteri E. coli, bakteri Shigella, Staphylococcus, Streptococcus, tidak mau tahu. Pokoknya kamu adalah benda asing. Ya, maka tanpa memori. Karena dia tidak perlu mengingat-ingat siapa dia, maka responnya itu langsung, cepat. Maka tadi, kalau dilihat dari gambar yang ada waktunya, tadi durasi waktu, itu berlangsung dari mulai infeksi sampai jam ke-12. Ya, memberikan respon langsung. Dan tidak ditujukan terhadap mikroorganisme tertentu, karena dia tidak ada memori, tidak perlu dia kenal, oh yang masuk Salmonella typhi biar yang kerja antibodi anti Salmonella typhi. Enggak. Itu sistem imun alamiah. Nah, ini ada yang mengelompokkan menjadi 4, tapi ada yang mengelompokkan menjadi 3. Kalau 3 tadi Bu sudah sampaikan, ada barier fisik, komponen terlarut, dan komponen seluler. Kalau menjadi 4, ini adalah fisiologi barier. Contohnya apa? Misalnya meningkatnya suhu tubuh. Itu termasuk barier fisiologi. Ya, tapi dengan meningkatnya suhu tubuh itu ternyata ada terjadinya respon imun. Nah, oke, sekarang kita coba sampai ke barier fisik ini. Nah, ada kulit, selaput mukosa, ada bulu getar. Ya. Bulu getar yang dimaksud di sini bukan rambut di hidung, itu enggak. Tapi adalah di bagian selaput
mukosa saluran pernafasan. Nah, itu ada yang namanya silia. Ya. Jadi epitelium pseudokompleks kolumner bersilia. Ya. Nah, kemudian dengan batuk dan bersin itu ternyata juga barier fisik, ya, juga barier fisik. Nah, selanjutnya. Karena kalau kita lihat, kenapa kulit bisa berfungsi sebagai barier fisik? Ya, ternyata dia tidak, ketika itu kulit kita utuh, tidak dapat ditembus oleh hampir semua agen penyakit. Ya, kalau utuh, maka ketika kulit kita itu luka, jatuh, tergores, atau misalnya ada luka bakar, ya, itu merupakan jalan masuknya mikroorganisme. Sehingga begitu terluka, karena apapun yang kita lakukan adalah memberikan antibakteri seperti betadin, iodium, ya, ataupun misalnya dengan secara alami ada getah pisang dan sebagainya. Ya. Nah, ternyata kulit kita itu berpori, ya, dan berbulu. Ya, dari pori-pori itu juga keluar adanya rambut-rambut di kulit. Ya. Nah, ternyata pada pori-pori itu, ya, di rambut-rambut di kulit kita, itu keluarlah keringat. Di mana keringat itu cair, tapi dia lengket. Kenapa? Karena dia punya kandungan asam laktat, kandungan asam lemak yang dikeluarkan oleh kelenjar sebaceus. Maka keringat itu asin juga. Terus karena ada asam laktat, asam lemak, pH-nya rendah, kecut, ya. Jadi keringat itu lengket, asin, kecut. Asin, kadar garam tinggi, itulah yang dipakai, ditiru oleh orang-orang untuk mengawetkan ikan. Nah, ikan diasinkan itu awet. Kenapa? Karena pada kadar garam tinggi, bakteri pembusuk mati. Ya sama, kalau bakteri patogen nempel di kulit kita, kena keringat, dia nggak tahan lama. Dia akan mati. Karena apa? Dengan keringat, pH rendah, dan kadar garam tinggi, itu bakteri-bakteri patogen dari luar tidak tahan lama dan mati. Nah, itu kulit kita. Nah, kita coba lihat ya, struktur histologi dari kulit kita. Jadi kulit kita namanya epidermis dan ada lapisan dalam ini lebih tebal. Nah, sekarang di lapisan luar itu ada sel-sel yang mati, ya. Maka kalau yang cewek-cewek itu sering luluran, nah itu kan sebetulnya untuk mengangkat sel-sel yang mati. Ya, mengangkat sel-sel yang mati. Pakai sabun yang ada scrubnya, itu juga untuk mengangkat sel-sel yang mati. Nah, tidak semata-mata itu kotoran atau bolot. Bolot itu ya sel yang mati plus debu-debu yang dari luar tadi. Nah, kemudian di kulit kita itu ternyata ada protein yang dia tahan air, waterproofing protein. Dia adalah keratin. Sehingga kalau kamu kungkum lama itu nggak melembung gitu ya. Ya paling kalau kelamaan ya paling nanti jempirot-jempirot putih gitu kan. Nah, tapi kita itu ternyata sudah dilindungi oleh protein yang tahan terhadap air. Jadi meskipun kulit kita berpori,
kita di kolam renang terus tidak melembung, itu tidak. Nah, kemudian di lapisan dalam ada pembuluh darah, folikel rambut, glandula sebaceus, ya, sweet glandula. Nah, kita coba lihat struktur histologinya. Nih, ini kulit kita. Nah, kamu belum pernah ngelihat struktur kulitmu, ya. Jadi kulit kita tuh seperti ini. Yang paling luar inilah epidermis. Paling luar ini yang tadi jadi bolot tadi, ya, kulit yang mati. Ya, kulit yang mati. Tapi kita tahu sekarang bahwa kulit itu pelindung tubuh kita dari mikroorganisme dari luar yang masuk. Oleh karena itu, kalau kamu kosokan, ya, itu jangan pakai batu. Zaman dulu itu kalau kosokan itu pakai batu itu jadi punya itu batu, ya. Saya masih ingat itu. Punya batu tuh untuk kosokan. Batu itu kan keras. Ya, kulit kita itu epidermis. Kalau kosokan pakai batu, apa yang terjadi coba? Susi, coba. Kalau kamu kosokan pakai batu, kira-kira yang terjadi pada kulit kamu apa? Kulitnya memerah, terus kayak apa? Perih. Ya, perih. Nah, kan memerah perih. Itu kan karena luka, karena gosokan oleh benda keras tadi. Nah, sehingga apa? Kalau saya tanya, benar nggak kalau kita memperlakukan kulit kita seperti itu? Salah. Salah. Ya. Apa akibatnya? Kenapa salah? Akibat dari perlakuan kita memperlakukan kulit kita dengan benda keras tadi, sehingga memerah, perih. Akibatnya apa? Akibat dari kulit yang memerah dan perih tadi. Iritasi, Bu. Nah, itu Epidermisnya jadi iritasi. rusak. Kalau sudah iritasi, next berikutnya apa yang terjadi kalau kulit kita luka? Bakteri dan virus Lah, gampang masuk. Iya, bisa masuk mikroorganisme ke dalam kulit kita. Ya, sehingga mulai sekarang jangan memperlakukan kulit kita seperti itu. Nah, kalau kita kosokan, mandi kosokan itu ya hanya sekedar untuk menghilangkan kulit yang tua yang mati tadi. Jadi setiap hari kita boloten. Meskipun kita berada di ruang steril, ya, itu tetap ada kulit yang mati, itulah bolot. Ya. Nah, terus di bawahnya akan muncul lagi, jadi kayak giliran itu. Ya, barisan yang paling depan itu yang paling tua, mati berikutnya. Ya. Terus nanti di belakangnya jadi tua, belakangnya lagi nyusul. Jadi kayak barisan ini, ya, ke permukaan ini. Maka setiap hari itu kita butuh makan itu untuk mengganti sel-sel yang mati. Ya, jadi kita hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Ya, kalau hidup untuk makan itu kayak ular piton nanti, ya. Jadi koruptor itu prinsipnya hidup untuk makan itu. Ya, karena dia menguras bukan haknya. Lah, kemudian kalau bakteri itu sudah masuk ke permukaan sini, ya, sampai ada luka dia masuk, maka akan sampai ke dalam sini. Ketika ke dalam, ke kulit bagian dalam, yang ke dermis itu dia akan ketemu dengan pembuluh-pembuluh darah. Bisa masuk ke peredaran darah, itu bisa ke seluruh tubuh. Kemudian di mana ada kelenjar sebaceus ini, kelenjar sebaceus ini. Ya, ada sweet gland ini. Dia yang mengeluarkan asam laktat, yang
rasanya asin, kemudian baunya kecut, ya, ternyata punya makna. Inilah gambaran histologi dari kulit kita. Kalau yang cewek, kulitnya lebih halus. Kenapa? Karena ada komponen-komponen di dalam dermis itu adalah sel-sel lemak. Sel-sel lemaknya ini adiposa konektif tisu, ya ini jaringan ke adiposa, jaringan lemak. Cewek itu jaringan lemaknya lebih banyak dibanding cowok. Maka kulit cewek lebih halus daripada kulit cowok. Nggak usah protes, memang dari sononya, ya di situ. Itu kulit kita, ya ini rambut-rambutnya. Sehingga kita tahu bahwa kulit kita itu tidak seperti plastik, ya, tapi berpori. Dari pori keluar keringat tadi. Nah, kemudian selain kulit ada selaput mukosa yang tadi Bu bilang selaput mukosa itu kulit yang tipis-tipis tadi. Ada selaput mukosa saluran pernafasan, selaput mukosa saluran pencernaan, selaput mukosa genitourinari di saluran kencing, ya, itu semua dilapisi selaput mukosa. Nah, ada apa dengan selaput mukosa? Tapi kalau tadi kulit ada keringat, ya. Bagaimana itu keringat? Sudah dijelaskan Ibu. Lah, sekarang selaput mukosa, mengapa selaput mukosa dapat berfungsi sebagai barrier fisik? Karena pada selaput mukosa ada komponen yang namanya mukus. Ya, mukus. Kamu nggak pilek setiap hari, tapi ngupil setiap hari. Ya toh? Tiap hari ada upil. Apa itu upil? Upil adalah mukus yang mengering. Nah, mukus tadi adalah tadi cairan lengket yang disekresikan oleh selaput mukosa. Apa sebetulnya mukus itu? Sekresi yang kental dan mengandung glikoprotein. Gliko itu karbohidrat, protein ya protein. Jadi kombinasi antara protein dan karbohidrat. Di mana ini disebut dengan musin. Ya, ada di saluran pernafasan, ada di saluran pencernaan, ada di saluran urogenital, ada di telinga, selaput mukosa telinga, selaput mukosa vagina, di usus, ya kalau kamu lihat ususnya hewan, ya itu seperti di sapi, iso, ya iso itu kan di saluran pencernaan, ya dia adalah usus halusnya dari hewan. Apa yang ada di dalam iso itu sari-sari makanan itu. Ya, kalau di dalam dibuka iso itu dibuka gitu kan itu usus loh sebetulnya. Itu dilapisi oleh selaput muka di mana dia mensekresikan yang namanya mukus tadi. Nah, jadi mengapa kulit dapat berfungsi sebagai barrier fisik dan mengapa selaput mukosa dapat pula berfungsi sebagai barrier fisik. Ada yang tanya sampai di sini? Oke. Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Kurang 2 menit ini. Di kulit kepala itu ada selaput mukosa atau tidak, Bu? Soalnya kan kulit kepala itu tipis. Oke, ya. Jadi kalau kulit kepala itu sebetulnya bukan selaput mukosa. Ya sama, kulit muka kita itu juga tipis, ya toh? Nah, tapi kan itu bukan selaput mukosa di kulit di pipi. Ini kan bukan selaput mukosa. Ya kulit biasa. Di kepala kita juga sama. Nah, kamu pernah di kepala ada ketombe? Pernah, Ya. Ibu. Nah, ketombe itu apa? Ketombe itu adalah Candida albicans, itu flora normal kulit. Tapi kalau jumlahnya banyak, yaitu kalau di kepala
kulit kepala jadinya ketombean. Kalau di mulut, ada juga di mulut Candida, jadinya candidiasis atau sariawan. Kalau di vagina jadinya keputihan. Itu kalau jumlahnya melimpah. Tapi kalau dia kondisi normal, dia sangat menguntungkan bagi tubuh kita karena memberikan keseimbangan kondisi pH dan sebagainya sehingga flora normal itu berada dalam kondisi normal, tidak melimpah. Tapi kenapa kadang-kadang ketombean, kadang-kadang sariawan, kadang-kadang keputihan? Salah satunya karena stres. Ya. Orang kalau stres itu kelenjar hipotalamus yang kita punya, ya, nanti silahkan lihat hipotalamus ada di mana, dia akan mensekresikan hormon yang mengatur metabolisme seluruh tubuh. Kalau stres, maka hormon yang dihasilkan juga kacau, maka metabolisme tubuh juga kacau. Kalau metabolisme tubuh kacau, akhirnya keasaman mulut berubah, keasaman kulit berubah, keasaman vagina berubah. Ada orang yang gampang stres, itu sering sariawan. Ya, sering sariawan. Jadi orang yang sering sariawan itu pasti orang yang gampang stres. Bukan sariawan karena kecokot loh ya. Tapi ya sariawan biasa, enggak ada apa-apa. Misalnya saya pernah punya teman, dulu ketika S1, kalau kos sudah tanggal tua, dia sariawan. Kenapa? Uangnya habis, stres, pikiran, sariawan jadinya. Mau ujian, sariawannya muncul, stres. Terus bagaimana cara penanggulangannya? Ya, kamu harus memanage supaya tidak stres, disikapi dengan baik. Ya, saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian, ya, karena saya ada kegiatan jam 8 di rektorat. Oke? Ya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga tetap sehat, ya. Tetap jaga protokol kesehatan meskipun sudah vaksin, ya, karena ada saudara teman ibu di Jogja itu masih ada yang kena COVID dan meninggal, ya. Maka tetap harus jaga protokol kesehatan. Bagi yang belum vaksin, segera mencari di mana Anda bisa melakukan vaksinasi. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sehat Sama. terus. Terima kasih Bu. Sehat selalu, Ya, Ibu. sama-sama. Terima kasih. Oke, Ibu.